Nungguin ya. Selamat datang, guysku. Jangan lupa subscribe. Oke, Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini, saya mau mengajak saudara-saudari semuanya untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Saya akan membacakannya pada TP2. Demikianlah firman Tuhan, Matius 5 ayat 44. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di kesempatan yang indah ini, saya memberikan judul yang menarik, yang tidak jauh daripada perikopnya, yaitu adalah tentang mengasihi musuh. Sekali lagi saya pertegas dan saya katakan, renungan kita pada kesempatan yang indah ini yaitu adalah mengasihi musuh. Mengasihi itu sangat mudah ketika kita menyukai seseorang. Mengasihi sangat mudah ketika kita mengenal seseorang. Bahkan mengasihi itu dapat sangat kita bisa terapkan ketika kita tidak memiliki permasalahan dengan orang tersebut. Namun hal yang menarik pada pembahasan kita kesempatan ini itu adalah kita mengasihi musuh. Mengasihi orang yang menyakiti kita. Hal ini pastinya sangat bertentangan dengan keinginan dan hati kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak banyak dan tidak jarang dari kita ketika kita merasa terlukai, kita merasa tersakiti, kita merasa dibenci, kita membalas dengan hal yang sama. Kita tidak membalas dengan kasih. Namun, dalam renungan kita di kesempatan hari ini, kita diberi perintah sama Tuhan untuk kita mengasihi musuh. Hal yang sulit yang kita lakukan, tetapi hal itu yang menyukakan hati Tuhan. Kalau kita lihat bersama-sama konteks daripada Matius 5, ini kita melihat, kita diarahkan bagaimana Matius 5 ini adalah berbicara tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kalau kita berbicara tentang khotbah, pastinya adalah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang ajaran yang ingin Tuhan berikan, berbicara tentang perintah yang ingin Tuhan berikan kepada kita dan kita lakukan. Dan salah satu perintahnya apa? Mengasihi musuh kita. Oleh karena itu, oleh karena nats kita pada Matius 5 ayat 44 dan tema kita yaitu tentang mengasihi musuh, kita akan belajar dua pembahasan yang menarik yang nanti kita akan belajar bersama-sama. Pembahasan yang pertama adalah mengenai mengapa kita harus mengasihi musuh. Sekali lagi, mengapa sih kita harus mengasihi musuh? Dan pembahasan yang kedua yang menarik adalah bagaimana kita dapat mengasihi musuh. Ada dua pembahasan yang menarik yang akan kita pelajari bersama-sama. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang mengapa kita harus mengasihi musuh, atau mengapa kita harus mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita. Pertanyaan ini mungkin sering muncul dalam benak kita. Bahkan ketika kita membaca Matius 5 ayat
44 ini, kita pasti bertanya, mengapa sih Tuhan? Kan aku sakit hati, kan aku lagi gak suka sama dia. Kan dia musuhku Tuhan, aku bahkan lihat batang hidungnya aja gak mau. Kita akan belajar, ada 3 jawaban mengapa kita harus mengasihi musuh. Yang pertama adalah, karena mengasihi adalah perintah Allah. Sekali lagi saya katakan, mengasihi adalah perintah Allah. Pada ayat yang keempat, ya, berkata bahwa kasihilah musuh-musuhmu. Itu sudah jelas. Ya, ini adalah sebuah perintah daripada Tuhan yang ingin Tuhan berikan kepada para murid yang ada di situ, para pendengar yang ada di situ. Dan perintah yang sama yang pastinya ditujukan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Perintah yang sama, yaitu tentang kasihilah musuhmu, ini juga diperuntukkan kepada kita secara pribadi. Walaupun terkadang kita memikir atau berpikir bahwa mengasihi orang yang kita tidak sukai itu sangat sulit, sangat tidak mampu. Tetapi di sini adalah satu alasannya adalah karena ini perintah Tuhan. Yang artinya ketika Tuhan sudah memerintahkan, ya, itu harus dipatuhi. Ya, itu harus ditaati, itu harus dikerjakan dalam kehidupan kita walaupun itu sulit. Sama halnya sebagai contoh saya mengambil ketika kita sedang belajar di sebuah sekolah atau kampus, pasti ada peraturan-peraturan, pasti ada perintah-perintah yang dibuat oleh guru-guru kita, ya, untuk dapat membentuk pribadi kita, untuk dapat membentuk karakter kita, sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Dan hal itu harus kita taati. Kalau kita nggak taati, pasti kita dapat hukuman. Sama halnya ketika Tuhan sudah memerintahkan. Ini membuat kita harus mentaati. Ini perintah yang sudah jelas, yang sudah tertulis dalam Matius 5 ayat 44, yang harus kita taati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus menaati perintahnya. Itu yang adalah yang pertama. Jadi mari kita koreksi pribadi kita. Apakah kita sudah mau mentaati perintah Tuhan tentang mengasihi musuh, atau kita sedang acuh tak acuh? Kita sudah, ya udahlah Tuhan, pokoknya aku mengasihi siapapun itu dan habis. Tapi kalau musuh aku enggak. Jadi mari kita merenungkan pribadi kita. Dan saya mau mengajak saudara, mari ikuti perintah Tuhan, yaitu untuk mengasihi musuh. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi musuh, adalah karena mengasihi, ya, karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Alasan yang kedua adalah karena Allah telah mengasihi kita. Ya. Alasan yang kedua adalah karena Allah telah mengasihi kita. Ya. Kita dapat mengasihi musuh, kita dimampukan untuk mengasihi musuh karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, kenapa? Loh, kok apa ya? Kok padahal itu hal yang berbeda. Aku kan bukan musuh Tuhan. Nah, coba kita koreksi diri kita sendiri, teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ya, kalau kita mengoreksi, seberapa banyak kita menyakiti hati Tuhan, seberapa banyak kita sudah berbuat dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Sama halnya, kalau Tuhan seperti kita, atau Tuhan seperti manusia, ya, Tuhan diibaratkan seperti kita, Tuhan pasti akan membenci. Ya, Tuhan pasti juga akan bertanya-tanya, kok musuhku kasihi? Ya, itu adalah alasan. Yang kedua, yaitu adalah alasan yang pasti, karena Tuhan telah mengasihi kita, makanya kita harus mengasihi. Kita nggak boleh, kita sudah menerima tetapi kita tidak memberi, kita nggak boleh. Ya, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19,
Mari kita akan baca bersama-sama 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu alasan yang konkret, itu alasan yang jelas bahwa ketika kita sudah menerima kasih daripada Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Dan itu tidak boleh kita langgar. Jadi mari saya mengajak, oleh karena kita telah menerima kasih daripada Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengasihi juga. Walaupun kita menerima sakit, walaupun kita menerima kesedihan, walaupun kita menerima ancaman, mari kita tetap mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi kita tanpa alasan. Mari kita berikan kasih yang tulus terhadap orang yang menyakiti kita atau musuh kita. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi musuh, adalah karena mengasihi adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sama halnya ketika kita mengerjakan kartu tanda pengenal atau kartu mahasiswa atau kartu pelajar. Ya, pasti itu adalah untuk mendukung atau menyatakan bahwa kita sebagai anggota dari suatu organisasi. Sama halnya ketika kita memiliki identitas anak Allah, ya, anak Allah, dan Allah itu adalah kasih, Allah yang sumber daripada kasih. Kita sebagai anak-anaknya, kita harus menerapkan kasih kepada orang lain. Ya, kita harus mempertahankan identitas sebagai anak Allah, yaitu mengasihi orang lain, bahkan sekalipun kita disakiti, bahkan sekalipun kita dimusuhi, bahkan kita sekalipun dianiaya, kita tetap menyebarkan kasih. Karena apa? Bapa kita aja mengasihi. Kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita juga harus bisa mengasihi orang-orang, bahkan sekalipun orang itu menyakiti kita. Jadi mari kita mempertahankan apa yang menjadi identitas kita yang telah kita terima daripada Tuhan, yaitu untuk mengasihi musuh kita. Terus hal yang kedua, ketika kita sudah mengetahui alasan mengapa sih kita harus mengasihi musuh, ada 3 alasan tadi. Yang pertama adalah mengasihi adalah perintah, yang kedua adalah mengasihi karena Allah telah mengasihi kita, yang ketiga, alasan yang ketiga adalah mengasihi adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita juga bersama-sama akan belajar bagaimana kita dapat mengasihi musuh, atau bagaimana kita dapat mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita, menyakiti kita secara pribadi. Ada 3 cara yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sadar akan kasih Allah. Sekali lagi saya katakan, sadar akan kasih Allah. Kesadaran itu penting, teman-teman. Ciri-ciri orang yang bisa memberikan sesuatu pastinya akan sadar. Ketika dia telah menerima akan kasih Allah, pastinya dia akan sadar bahwa aku ini gak pantas Tuhan untuk menerima kasih-Mu. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ketika kita sadar akan kasih Allah, kita harus mengasihi orang lain. Kita harus menyadarkan bahwa kasih yang kita berikan itu bukan karena kuat dan gagah, bukan karena pekerjaan tangan kita, tetapi karena kasih daripada Allah yang diturunkan kepada kita, sehingga kita dapat dimampukan untuk mengasihi orang lain. Jadi mari teman-teman semua, cara yang pertama adalah kita harus sadar terlebih dahulu akan kasih Allah. Walaupun kita berdosa, walaupun kita menyakiti hati Tuhan, kita tetap dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap mengasihi orang-orang yang walaupun menyakiti kita. Terus cara yang kedua adalah menerapkan kasih Allah kepada orang yang menyakiti kita, atau menerapkan kasih Allah kepada musuh kita. Menerapkan ini artinya adalah kita mengaplikasikan, kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kita mempraktikkan dalam kehidupan kita, tidak hanya berupa
sebuah kata-kata atau sebuah pemikiran, oh aku mengasihi dia Tuhan, oh aku mengasihi kamu, meskipun kamu menyakiti aku mengasihi kamu. Tetapi dalam sifat dan praktik kita masih belum bisa melepas pengampunan. Hal ini yang seharusnya kita menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menerapkan kasih Allah? Nah, oleh karena itu, setelah kita sadar, kita harus menerapkannya. Menerapkan kasih Allah kepada siapa? Kepada musuh kita. Bahkan meskipun hal itu sulit, kita harus tetap menerapkannya. Sehingga apa? Kasih Allah itu terus mengalir. Dan orang yang kita kasihi atau musuh atau orang yang menyakiti kita, yang telah menerima kasih daripada Allah, dia boleh dapat mengasihi orang lain juga. Dia juga boleh menjadi saluran kasih Allah kepada musuh-musuh mereka. Jadi mari, selain kita sadar, kita harus menerapkan kasih Allah dalam kehidupan kita, dalam setiap kondisi yang ada, walaupun itu menyakitkan hati kita. Cara yang ketiga atau cara yang terakhir, yaitu berdoa untuk musuh. Sekali lagi saya katakan, berdoa untuk musuh. Berdoa untuk musuh itu mungkin hal yang sulit, teman-teman. Karena apa? Kondisi kita sudah sakit hati, kondisi kita sudah dipenuhi oleh amarah. Tapi dalam hal ini, yang Tuhan inginkan adalah kita berdoa bagi musuh. Bukan berdoa untuk hal-hal yang buruk, tetapi yang Tuhan inginkan adalah berdoa untuk hal-hal yang baik. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa dengan sumpah serapah, kita berdoa untuk menyakiti musuh kita, enggak. Tetapi Tuhan ingin kita berdoa dengan kasih. Tuhan ingin kita berdoa dengan baik, memberkati. Sehingga apa? Melalui doa itu, berkat itu, dia boleh dapat tersentuh hatinya, dia boleh dapat diubahkan oleh Tuhan, dia boleh dapat dilawat oleh Tuhan, dan dia boleh berubah. Ya, dia boleh berubah secara pribadinya, secara karakternya untuk menjadi hal yang lebih baik. Dan doa yang tadinya baik akan kembali kepada kita. Ya, orang yang tadinya memusuhi kita akan menyamperin kita, dan dia akan memeluk kita. Maafkan aku ya teman-teman, maafkan aku ya. Pasti akan seperti itu. Jadi mari, hal yang pertama tadi adalah kita harus sadar, cara pertama. Cara yang kedua adalah kita harus menerapkan kasih Allah. Dan cara yang ketiga, hal yang sulit juga, tapi kita harus lakukan adalah berdoa untuk musuh kita. Bukan berdoa untuk hal-hal yang buruk, tetapi berdoa untuk hal-hal yang baik. Jadi ada hal yang menarik ketika kita belajar Matius 5 ayat 44 tentang mengasihi musuh. Ada dua hal. Sekali lagi ada dua hal pembahasan yang menarik, yaitu adalah mengapa kita harus mengasihi kita. Alasannya adalah karena mengasihi itu adalah perintah Allah. Yang kedua, mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Yang ketiga, mengasihi adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan hal yang kedua, pembahasan yang menarik adalah bagaimana kita dapat mengasihi. Ada 3 cara, teman-teman. Sadar akan kasih Allah. Yang kedua, menerapkan kasih Allah kepada musuh atau orang yang menyakiti kita. Dan yang ketiga adalah berdoa untuk musuh atau orang yang menyakiti kita. Bukan dengan doa yang menyumpahi, tetapi doa yang memberkati. Mari, saya mau mengajak semua saudara-saudari, kita mengasihi musuh kita, sehingga kasih Tuhan boleh dapat mengalir dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh dapat menerima penyertaan Tuhan. Mereka boleh menerima lawatan daripada Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.